Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini. Nah, untuk kali ini kita masuk ke seksi obrol-obrol ini ya. Di sini kita namakan ngopai, ngobrol bareng Mas Pai ya di sini. Nah, kebetulan di sini sudah ada salah satu teman saya di sini yang sudah rela untuk meluangkan waktunya masuk ke ngopai, ngobrol bareng Mas Pai. Nah, oke, langsung saja kita akan beritahu ke teman-teman siapa dia. Langsung saja kita kenalan. Oke. Selamat sore Mas, gimana kabarnya? Selamat sore, Genki. Wah, Genki ya. Waduh, ini Genki sekali nih. Ya, oke. Nah, di sini dengan siapa? Silahkan perkenalkan dirinya. Saya Bayu dari Sukoharjo, Indonesianya. Sukoharjo itu mana, Mas? Jawa Tengah, Solo. Oh, Raya. Solo Raya, Jawa Tengah. Jalan Surabaya. Nah, di sini mungkin kita akan tanya lebih dalam. Jadi Mas Bayu ini di Jepang sudah berapa tahun? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Jadi 2 tahun ini berarti ya sudah lama juga ya, iya kan? 2 tahun itu di tempat kerja yang sama atau gimana? 2 kali pindah. 2 kali Yang pindah. pertama di Shizuoka dan sekarang ini yang kedua ini Kobe. Oh, jadi ya sekali pindah ya. Sekali Jadi pindah, ya. Pertama Sekali pindah. berangkat itu di Shizuoka. Nah, kalau di Shizuoka itu di perusahaan apa di sana? Di Butsurio Kojo. Suryo Kojo itu Kojo apa? itu Mas itu kerjanya seperti dalam bidang apa? Packing. 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 Oh, packing barang ya. Packing barang. Itu Jadi- dikirim ke Supa-Supa itu. Oh, dikirim ke Supa-Supa. Nah, sebelumnya ini sekarang menggunakan bisa apa? Bisa Tokutegino. Tokute Gino ya? Wah, beneran nih teman-teman. Dulu pernah magang atau belum? Belum. Nah, Newcomer. jadi ini beruntung sekali ya kita dapat salah satu seorang yang newcomer. Nah, ini buat teman-teman yang sedang proses, mungkin bisa nanti kita tanya dari awalnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin sekarang kan sudah pindah ke Kaisa ya, pindah pabrik lah, pindah perusahaan katakanlah. Jadi kita akan coba dari awal dulu. Dulu berangkatnya tahun berapa? Dulu berangkat tahun 2022. 2022. 23 atau 22? Nah, ini sudah mulai Udah lumayan lupa apa ini, udah lupa ini. Kalau setahun yang kemarin ya mungkin 2022 ya. Oh, 2022 berarti. Nah, 2022 bulan berangkat. 7. Nah, itu prosesnya lama nggak di Indonesia ya? Bulannya prosesnya cukup lama karena dulu waktu saya proses itu ada corona. Nah, corona jadi itu kira-kira proses sebelum corona atau sesudah corona? 2020 awal masuk LPK, seharusnya berangkat 2020 bulan 10 harusnya kan sudah berangkat. Oh, harusnya sudah berangkat. Bulan 8 saya udah turun, tetapi karena corona Terus ditunda. ditunda. Akhirnya ya sampai akhir corona ya. Tapi termasuk beruntung ya masih berangkat, masih dengan status perusahaan yang sama kan dulu. Iya. Dari awal kontrak turun sampai berangkat masih di perusahaan yang sama gitu ya. Wow, ini adalah perjuangan ya teman-teman. Jadi paling tidak Mas Bayu ini menunggu selama ya 1 tahun lebih gitu ya. Lebih. Kalau dari awal proses masuk LPK itu kan awal 2020 sampai 2022. Itu baru Jadi bisa ya masuk. lama ya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan itu masalah biaya secara global biasanya gimana? Jadi kita nggak menyebutkan kamu dari mana, tapi biayanya kamu habis berapa? Kalau biaya Sampai berangkat ke dari sini. awal masuk LPK sampai berangkat itu untuk semuanya, ibaratnya ambil SSB dan Oh. biaya LPK, biaya untuk keseharian itu sampai berangkat ke Jepang itu kalau di total 50 lebih. Wow, 50 lebih. Tapi kan itu nggak Karena, semua ya. dibayarkan kan Mas. Misalkan kamu harus misalkan tes dari Solo harus Ya. kemana gitu kan? Kalau ambil SSB itu kan waktu dulu kan adanya cuma di Surabaya, Bandung sama Jakarta. Nah, jadi harus ke Jakarta otomatis ya. Itu yang GFT saya ambilnya di Surabaya, itu yang SSW-nya ambilnya di Bandung. Itu kan Wow. cukup jauh juga kan. Jauh juga, Dari makan waktu juga kan ya, Solo ke Surabaya juga makan biaya juga kan gitu. lumayan. Nah, buat itu adalah paspor perjuangan juga. gitu, paspor yang sendiri gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan, 50 juta itu kembali nggak? Setelah masuk di Jepang gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi ya biaya banyak itu. Jadi
buat teman-teman semua ya 50 juta itu kita clearkan lagi, nggak semuanya dibayarkan ke SO lah, katakanlah ke pengirimnya ataupun lembaga penyalurnya, tetapi di situ sudah dibulatkan dengan biaya-biaya Mas Bayu harus ke Surabaya, ke Jakarta dan sebagainya ini kan. LPK. LPK setiap hari itu udah penghitungan rinci dari awal, dari nol lah katakanlah gitu kan ya. Harus gitu, harus Tapi akhirnya tetap pulang kan uang itu kan. Setelah berangkat gitu kan, katakanlah itu modal gitu kan. Kalau dulu saya sering bilang itu kalau mau mancing paus itu nggak mungkin umpannya pakai teri gitu kan, iya kan? Iya. Umpannya ya paling nggak ya yang ikan agak besar gitu kan. Tapi kalau yang pakai umpan teri itu emang sudah rezeki, sudah nggak ada yang tahu itu sudah garis rezeki gitu. Berangkat mahal, tapi worth it ibaratnya. Baik modal juga cepat, bisa nabung dalam waktu setahun itu. Nah itu ya, lumayan. Bali, jadi tetap finansial meningkat ya. Iya. Jadi gitu ya. Nah setelah itu 1 tahun di sana, terus sekarang pindah. Nah yang ingin saya tanyakan kan ternyata Toko Tegindo itu emang bisa pindah perusahaan gitu kan. Nah, pindahnya ini membutuhkan biaya atau enggak? Kalau pindah itu gratis. Gratis ya? Free Nah, sokai. jadi free sokai itu kalau di Jepang itu kan pengenalan gitu. Walaupun ada yang beberapa bayar, tapi ini kan dari TSK ini gratis gitu ya. Nah, tahu-tahu informasi seperti itu dari mana? Saya cari-cari informasi itu dari Facebook. Facebook Dari ya? Facebook itu kalau kita mau cari informasi untuk job TG itu lowongan banyak. Nah, tapi ini khusus yang di dalam Jepang ya. Iya, Kalau hati-hati ya. kalau yang di luar Jepang ya masih belum tahu kan, harus ada kerjasama juga gitu kan. Ya ada yang bisa, tetapi ya membutuhkan effort yang lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau yang di dalam Jepang itu ya kalau misalnya perpindahan dari yang ada di negara Jepang itu emang jobnya banyak ya Mas? Jobnya banyak. Jobnya banyak gitu ya. Jadi buat teman-teman ya kalau yang, tapi ya kalau mau pindah ya itu kan masih keputusan diri sendiri, selama kerja masih nyaman ya silahkan aja terus bekerja gitu. Nah perbedaan, kira-kira perbedaan dari perusahaan yang dulu dengan perusahaan yang sekarang itu yang terasa banget apa Mas? Kalau terasa yang jelas itu dari lemburan. Wah lemburan ya? Lemburan. Nah kalau lemburan itu benar-benar ya beda. udah Yang di sana itu sendiri-sendiri gitu ya, rezeki itu namanya ya kan, rezeki itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi kan Mas Bayu juga nggak menyesali selama 1 tahun di perusahaan yang kemarin kan gitu kan, karena kan takutnya wah sini pindah sini, kenapa nggak dari dulu, gitu kan. Kalau nggak dari dulu mungkin malah nggak berangkat gitu kan. Nah itu jadi teman-teman itu adalah sebuah rezeki ya yang kita nggak tahu. Proses itu ada hikmahnya. Nah segala proses ada hikmahnya. Nah untuk proses perpindahan sendiri itu butuh waktu berapa lama? Proses waktu perpindahan waktu Mensatsu Desember wawancara kemarin. Desember lolos akhir Desember kan itu libur kan, iya, PSK itu kan liburan tahun baru gitu kan. liburan tahun baru, yang data kan belum bisa masuk ke imigrasi gitu kan. belum masuk ke imigrasi. Jadi bulan 1 pertengahan itu baru ngumpulin berkas-berkas, bulan 1 akhir masuk ke imigrasi, nunggu 1,5 bulan kayaknya itu. Satu bulan ya, katakanlah secara garis besar 2 bulan gitu ya. 2 bulan. Nah, jadi buat info saja buat teman-teman ya, kalau mau pindah di Jepang pun kita harus memasukkan data lagi ke imigrasi, yang itu juga butuh waktu gitu kan. Sementara biasanya perusahaan baru kita itu nggak mau mempekerjakan kita kalau visa kita atau katakanlah Yeri kartunya yang di Jepang itu belum jadi gitu ya. Nah, jadi memang harus menunggu ada waktu kosong di situ ya. Nah, waktu kosong di situ buat apa ya? Masih kerja di perusahaan Masih kerja. Jadi ya. Masih bisa kerja waktu itu kan. Jadi itu harus benar-benar kita ngatur waktu ya. Waktu. Nah itu teman-teman ternyata ya untuk PG itu bisa pindah gitu kan. Bisa pindah lebih fleksibel. Tapi makan dalam satu bidang yang sama ya. dalam bidang yang sama. Tetapi kalau teman-teman punya SSW itu juga bisa pindah bidang. Pindah bidang bisa ya. Jadi ya silakan aja, karena SSW kan nggak terbatas ya, mau satu orang punya beberapa sertifikat SSW nggak masalah gitu kan.
buat jaga-jaga, pengen bidang ini sebelum cari job, cari kumpulin dulu SSB-nya kan juga bisa, nanti minatnya apa, buat yang cadangan kan buat gitu cadangan kan. SSB udah punya, terus cari-cari lowongan di Facebook ini, nemu ini kayaknya begini cocok, kayak seperti ini bisa nyoba. Yang penting persyaratan ada dulu, Ada itu dulu. baik. Oke. Nah itu tadi ya teman-teman. Nah terus ini satu lagi sebelum kita akhiri ini ya, pesan-pesan buat yang teman-teman yang misalkan sedang dalam proses atau punya keinginan untuk bekerja di Jepang ya, melalui baik itu mau magang atau untuk Tegino ya. Nah untuk konteks ini karena Mas Bayu ini dari Toko Tegino ya langsung dari awal, nah kira-kira pesan-pesan apa yang mau disampaikan? Buat teman-teman yang ada di Indonesia, kalau Toko Tegino ambilnya di Indonesia itu yang penting semangat dulu, cari job Toko Tegino di Indonesia itu gampang-gampang susah, lebih banyakkan susahnya. Kadang banyak, tapi nyatanya pas waktu masuk LPK jobnya nggak ada. Itu kan juga banyak. Terus sabar dulu aja, sabar dengerin omongan tetangga, semangat belajarnya. Kenapa ini ada? Kenapa ada omongan tetangga di sini saudara? Kan dulu kan waktu proses kan corona kan sebenarnya udah dapat job, tinggal berangkat, tapi orang lain kan nggak tahu. Nggak tahu proses kita ya. Prosesnya gimana kan? Taunya kan ini orang mau ke Jepang tapi nggak berangkat. Itu kan Gitu gimana? ya. Jadi emang atau gimana? itu Pak menjadikan tekanan mental sendiri ya. Karena orang taunya, wah saya mau ke Jepang, kapan berangkat? Sementara mereka nggak tahu prosesnya yang kita jalani. Ternyata semua itu butuh proses gitu kan. Nah itu tadi. Terus apalagi tentang Nihongo-nya atau bahasa Nihongo Jepang. itu harus dimantepin. Jangan, kan ada teman yang berpikiran yang penting aku bisa berangkat ke Jepang dulu, nanti bahasa nyusul di sana sambil belajar, itu keliru. Sebelum berangkat ke Jepang harus dimantepin dulu bahasanya. Terus di sini tinggal nerapin. Kalau di sini itu nggak bisa, waktu di pabrik disuruh kerja itu nggak bisa, itu nanti susah. Jadi teman-teman ya, jadi kembali lagi ke Nihongo-nya ya. Kalau bisa ya di Indonesia itu emang belajarnya yang sungguh-sungguh, walaupun ini saya yakin nggak semua orang itu sampai Jepang bisa langsung terus ngomong lancar bahasa Jepang gitu kan. Kebanyakan di Indonesia itu belajar cuma belajar materi, nggak diimbangin sama praktek. Susahnya di Indonesia itu, walaupun kita belajar 2 tahun, 3 tahun, kalau nggak diimbangin sama praktek ngomong, sama kaiwa, cuma belajar baca doang, nulis, terus kerjain soal-soal, itu waktu praktek langsung kagok. Nah kagok ya, jadi ya emang butuh penyesuaian ya untuk kaiwa kita untuk berbicara ya, karena emang ternyata yang di Indonesia itu untuk kaiwa itu emang sepengetahuan saya juga agak kurang gitu kan, karena ya satu keterbatasan mungkin dari partnernya nggak ada kan gitu. Nah jadi mungkin itu buat tambahan buat teman-teman yang sedang mau proses ke Jepang, jadi tetap semangat dalam belajarnya. Dan mungkin itu saja, atau masih ada lagi yang mau disampaikan ini? Ya kalau emang niat ke Jepang harus pertama bukan cuma niat dari belajar, tapi juga uang. Uang itu juga harus disiapin. Iya uang ya. Uang Ya, itu juga harus nggak menutup kemungkinan ya, karena emang ya. Kalau prosesnya kan masuk LPK bayar kan nggak itu mahal kan. Tapi waktu udah dapet job itu dituntut harus siap uang segini, harus cepet bayar. Nah itu. Jadi Sebenarnya harus punya tabungan. Jadi emang ya kadang emang ada yang tidak berbayar, ada juga yang berbayar gitu kan. Maka kan jalan orang itu masing-masing gitu kan. Alangkah baiknya kita emang menyiapkan ya, kalau ada ya. Seperti saya dulu juga, saya ya hutang lah ke saudara-saudara gitu kan. Tapi kalau emang sudah berangkat itu nyatanya kebanyakan orang itu pasti modalnya itu balik ya. Pasti akan kembali gitu kalau emang berangkat ke Jepang. Sekali lagi Jepang itu bukan ya saya mau bilang enak atau nggak enak, itu tergantung rezeki dan nasib kalian gitu ya Mas ya. Oke ya. Nah mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Mas Bayu kali ini, dan mungkin suatu saat kita akan bertemu dengan peserta-peserta yang lainnya. Nah sebenarnya video ini saya buat bukan untuk apa-apa sih, sebenarnya bukan masalah biaya dan sebagainya, itu relatif, cuman untuk buat sharing aja ternyata ada jalan seperti ini, gimana baiknya dan sebagainya gitu. Jadi
Buat teman-teman yang mau bertanya mengenai Tokutei Kiro dan sebagainya, silahkan komentar juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman. Dan ada kata-kata Mas Bayu terakhir. Kita tanya kata-kata ini. Untuk kata-kata apa? Kyono hitokoto wa itsumademo ganbarimasu. Dokodemo itsumademo. Hai, simpan. Ganbarimasu. Ya, nah, itu tadi ya. Jadi kalian harus tetap semangat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Cush. Bye bye.